Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengonstruksi bagian-bagian dalam berdebat. Merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa debat adalah kegiatan untuk mempertahankan pendapat dengan disertai argumen yang mendukung pendapat. Mosi dalam debat sama dengan topik dalam sebuah teks. Mosi menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat debat untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak mosi. Berdasarkan mosi, semua pihak dapat menyiapkan argumen untuk mendukung pendapatnya tentang mosi. Pada saat membuka debat, moderator bisa menyampaikan mosi yang didebatkan. Perhatikan contoh kutipan bagian pembuka debat berikut ini. Siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dari SMA Pembangunan Jaya, tim oposisi dari SMK Nusantara, serta tim netral dari MA Al-Ikhlas. Pagi ini kedua tim akan berdebat tentang bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Mosi dalam kutipan debat di atas atau topik yang diperdebatkannya adalah bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing. Selain disampaikan oleh moderator, tak jarang anggota tim yang berdebat juga secara tersirat menyatakan opsi yang didebatkan. Perhatikan contoh kutipan debat berikut ini. Saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia disebabkan karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami. Namun pada intinya dalam bahasa Indonesia itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata asing tersebut. Nah, menurut kalian ini pendapat atau argumen dari tim apa? Tim afirmasi atau tim oposisi? Ya, ini argumen dari tim oposisi karena tim ini menyatakan tidak setuju terhadap mosi. Menyusun pendapat disertai argumen baik untuk mendukung maupun menolak mosi. Nah, dalam berdebat, kita tidak hanya berpendapat, tapi pendapat kita disertai argumennya. Argumen adalah pernyataan yang mendukung pendapat. Sebelum mempertahankan pendapat tentang suatu isu atau permasalahan, hal pertama yang harus dimiliki seseorang adalah memahami isu atau permasalahan dengan baik. Untuk itu, pihak-pihak yang akan melakukan debat harus banyak mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya dengan membaca berita, menyimak berita dari radio atau televisi, atau menggali informasi dari narasumber yang memahami isu atau permasalahan dengan baik. Dalam pembelajaran ini, kamu akan belajar untuk menyusun pendapat disertai argumen, baik untuk menerima maupun menolak mosi. Kamu harus berusaha untuk menyatakan argumen yang baik dan kuat untuk mempertahankan pendapatmu. Perhatikan contoh pendapat dan argumen dalam kutipan debat berikut ini. Menurut saya, tawuran antar pelajar terjadi tidak saja karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk saling berebut kekuasaan dan saling menghujat. Televisi dan internet pun dengan bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. Dalam kutipan di atas, pembicara menyampaikan pendapatnya bahwa tawuran antar pelajar terjadi tidak saja karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Nah, itu pendapatnya. Nah, alasan atau argumen yang disampaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk saling berebut kekuasaan dan saling menghujat. Kemudian argumen yang kedua,
Televisi dan internet pun dengan bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. Menyimpulkan hasil debat. Tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh pihak yang berdebat, baik tim afirmasi maupun tim oposisi, adalah menyampaikan simpulan. Simpulan tersebut dirumuskan berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan. Sebelumnya, simpulan dapat juga disebut sebagai hasil dari pembicaraan. Karena simpulan dalam debat disusun berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya, maka penalaran yang digunakan dalam menyusun simpulan debat termasuk dalam penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses mencapai kesimpulan umum berdasarkan dari observasi contoh-contoh khusus. Ada 3 cara untuk menarik kesimpulan dengan penalaran induktif, yaitu yang pertama, generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Yang pertama, generalisasi. Perhatikan penarikan kesimpulan dengan cara generalisasi berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, fenomena-fenomena khusus, kemudian ditarik pernyataan yang bersifat umum atau general. Perhatikan contoh berikut. Nah, sini ada beberapa pernyataan khususnya. Yang pertama, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa asing, terutama yang berkaitan dengan masalah agama, terutama agama Islam. 2. Contoh kosakata hasil penerapan dari bahasa Arab adalah musyawarah, hak, salat, dan taubat. Ketiga, bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dan istilah bidang teknologi dari bahasa Jepang, Jerman, Korea, dan negara lainnya. 4. Kosakata dan istilah teknologi hasil penyerapan dari negara-negara tersebut antara lain komputer, gadget, televisi, internet, dan astronot. 5. Tanya itu, bahasa Indonesia juga menyerap kata dan istilah sekaligus budaya dari negara lain. 6. Contoh kosakata hasil penyerapan terakhir antara lain karate, dansa, bakso, mie, dan kimono. Beberapa pernyataan khususnya ya, di situ disebutkan bahasa Indonesia menyerap kosakata dari beberapa negara. Nah, kesimpulannya, bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya perbendaharaan kosakata. Itulah penarikan kesimpulan secara generalisasi. Sebutkan dulu pernyataan khususnya, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umumnya. Yang kedua, analogi. Analogi merupakan proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda. Tetapi karena mempunyai kesamaan segi, fungsi atau ciri, kemudian keduanya dibandingkan atau disamakan. Kesamaan keduanya inilah yang menjadi dasar penarikan simpulan. Perhatikan contoh berikut ini. Banding 1. Orang tua mendidik kita di rumah dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajari kita banyak hal. Tak jarang kita dimarahi ketika kita nakal dan tidak mematuhi nasihat mereka. Hal yang dibandingkan yang kedua. Di sekolah, para guru juga mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Guru-guru kita mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Bahkan juga memberikan teladan akhlak yang baik. Demi menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab, para guru acap kali memberikan hukuman pada kita. Jadi, antara kedua hal yang dibandingkan tersebut mendapat simpulan. Jadi, dapat dikatakan bahwa guru adalah orang tua kita di sekolah. Atau dapat disimpulkan juga seperti ini, orang tua dan guru sama-sama mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, sebab akibat. Penarikan simpulan secara induktif berikutnya adalah sebab akibat. Dalam pola penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasnya. Namun, dapat juga terjadi sebaliknya. Beberapa sebab dapat menjadi gagasan penjelas, sedangkan akibat menjadi gagasan utamanya. Dalam debat, penarikan kesimpulan dilakukan setelah pernyataan pendapat dan argumen disampaikan lebih dulu, maka pola yang kedua lebih tepat. Oleh karena itu, akibat
menjadi gagasan utama, sedangkan sebab-sebabnya menjadi gagasan penjelas yang disampaikan lebih dulu. Perhatikan contoh berikut ini. Sebab-sebab. Konsep drainase saat ini dimaksudkan untuk mencegah yang diterapkan di seluruh pelosok tanah air saat ini untuk mencegah banjir. Konsep yang dipakai adalah konsep drainase konvensional, yaitu drainase pengaturan kawasan. Drainase konvensional adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepat-cepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh atau di suatu wilayah harus secepat-cepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya mengalir ke laut. Orang sama sekali tidak berpikir apa yang akan terjadi di bagian hilir jika semua air hujan dialirkan secepat-cepatnya ke sungai tanpa diupayakan agar air mempunyai waktu cukup untuk meresap ke dalam tanah. Konsep mengalirkan air secepatnya berarti pengatusan kawasan atau penurunan kesempatan baga air untuk meresap ke dalam tanah. Sebab-sebabnya ya. Kemudian Akibatnya banyak terjadi kekeringan di mana-mana sebab air tidak diberi kesempatan meresap ke dalam tanah. Nah, setelah menyimak materi tadi, sekarang kalian mengerjakan tugas ya. Nah, tugasnya kalian bacalah penggalan debat di sini, kemudian kalian tentukan mosi yang diperdebatkannya atau topik apa sih yang diperdebatkan dari kutipan debat tersebut. Nah, di sini ada 5 soal ya. Kalian kerjakan. Soalnya ditulis ya. Jangan lupa hasil pekerjaan kalian kirim ke classroom. Serta kirim juga foto kalian ketika sedang mengerjakan tugas. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Jika ada pertanyaan bisa WA ke nomor WA Ibu yang tercantum di classroom ya. Mudah-mudahan kalian mengerti materi pembelajaran hari ini dan tugasnya harus dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.